Heboh gimana Pak? Heboh gimana nih orang Saya kita mau ikut senang, energinya positif gitu. Positif, gitu banyak yang bergembira. Banyak yang gitu. bergembira gitu. Apakah Mbak Cinta Laura sama Mbak ini apa? Barika itu heboh, bergembira atau kesel banget gue sama dia nih? Nah, itu dia. takut banget. Terima kasih, silakan. Diberikan dulu boleh? Cinta dulu. Cinta dulu ya, Cinta dulu silakan Cinta. Aku dari awal kerja bareng sama Keanu selalu bilang dia memiliki star power yang luar biasa ya. Nggak usah ngomongin film sebelumnya, tapi di film sebelumnya aku bilang kamu yang paling bersinar di film tersebut. Oke, unang-unang kali gue. Mungkin aku nggak mau terlalu ngulang, tapi sebelum kita syuting bareng sebenarnya Keanu takut sama aku. Bukan takut disabet ya, tapi takut, nggak tahu kenapa takut. Intinya karena takut diajak bahasa Inggris kalau kata dia. Tapi kayaknya ada alasan lain gitu. Tapi setelah kita dekat proses reading dan lain sebagainya, kita saling lebih mengenal satu sama lain. Dan aku sih nyaman banget sama Keanu. Dia emang selalu bikin ketawa, bahkan saat dia tidak berusaha melucu. Dan buat aku jujur kita jadi ngebalance satu sama lain sih, karena aslinya kan aku sangat serius. Jujur sebenarnya aku sangat pendiam dan introverted, tapi ada dia aku jadi bisa ketawa dan ya seru di lokasi syuting, nggak menyendiri. So adanya Keanu membuat hidupku lebih berwarna. Itu dong tadi yang kalian joget bareng itu loh, Keanu yang gini. Iya, barengan. Keanu yang gini, yang barengan tuh yang gini ya. 3, 4, Itu. Terima kasih. Mereka bagaimana kalau dari mereka? Kalau aku kayak nambah anak. Jadi kadang-kadang marahin ibunya, anak yang marahin ibunya. Kan? Iya. Ngomong nenek-nenek gitu. Dan selalu manggil aku nenek. Dan aku seneng banget karena lokasi syuting buat aku jadi kayak dapur di rumah. Karena aku masakin dia terus. Dan dia selalu menghabiskan makanan makanan yang aku buat gitu. Dan tapi kadang-kadang dia kesel kalau aku lagi bikin konten untuk hal yang serius. Dia bilang, udah deh hidup jangan serius mulu, nenek-nenek udah mau mati gitu. Habis politik mulu gue takut. Jahat ya. Ya intinya aku banyak belajar sih dari Keanu dan juga Cinta. Syuting zaman now tuh kayak gini gitu ya. Jadi kayak barusan aja nih asal tau aja, Bu, senyum gitu. Jadi dia ngingetin aku harus kayak gimana di depan kamera. Dan terima kasih banget, mudah-mudahan aktingku juga bisa mengimbangi aktingnya Keanu dan Cinta. Apa sih? Oh, ada juga kita ya. Sebelumnya saya dan Diva mau bilang film ini fiksi ya. Oke. Saya punya prinsip, Itu statement ya. jangan tangkap kami. Semua fiksi kami mengarang. Tidak ada informasi dari dalam sama sekali. Iya. Riset Termasuk dari aku enggak ya? Nggak ada. Mbak Diva dan tim development Wahana, kita mulai riset dari filmnya di syuting Desember. Kita mulai mengerjakan ini aku masuk mereka udah mulai development. Jadi kita riset hampir 6 bulan lama dan kita ketemu banyak orang. Dan sebelum kalian menyaksikan hasil finalnya, kita sudah merangkai berbagai macam jenis possible konflik untuk cerita ini. Tapi kita memang memutuskan bahwa memang isu yang paling urgent untuk disampaikan sekarang adalah tentang judul gitu. Yes, terima kasih Mas Yana. Jadi ingat ya, ini fiksi, oke? Diva ada tambahan, silakan. Iya, dan takut. Kebetulan kan kita pengennya tuh juga memanusiakan semua pihak yang terlibat gitu ya. Ada kita mewawancarai orang yang kebetulan ketagihan judul gitu, dan ternyata orang-orang di sekeliling tuh cukup banyak dan membagongkan gitu, kayak, hah lu pernah kecanduan judul gitu. Bahkan operator judulnya juga kita wawancara gitu, tapi tidak usah disebut namanya. Dan ya seperti tadi kata Chandra sih, karena kita itu niatnya di sini adalah memahami berbagai sudut pandang gitu. Oke, mungkin selama ini kita kalau lihat berita soal judul, kita tuh kayak cuma dasar orang nih zaman sekarang
senengnya cari jalan instan, tapi itu kita melupakan sisi manusia dari kenapa ada orang-orang yang secara terpaksa terperangkap di sistem itu, yang kemudian itulah yang kita warga 62 bisa membasminya bersama. Ya kalau itu tadi, kalau yang soal fiktif dan yang lain-lain itu udah dijawab ya tadi ya. Kalau soal sequel ya kita tunggu nih bantuan teman-teman dan bagaimana respon, dan kita doain aja sama-sama bahwa ya warga 62 juga merasa perlu juga nonton film ini. Oke, pertanyaan ini untuk saya lemparkan ke Kak Kianu ya. Ikan hiu lagi kaya. I love you sayang. Love you Kak. Jangan gila Pak, jangan gila Pak. Masukin darah. Saya udah lama nggak jualan. Jadi aktor gue. Oke. Iya habis takut. Pertanyaan boleh Iya. dijawab? Pantun. Balas pantun Gue belum nyiapin, jangan begitu. Jangan gila-gila nuntut gue. Diam. Langsung jawab aja ya. Lu aja satu pantun sama keluarga lo. Pantun. Gue mandiin lu ya. Udah terima aja. Jangan galak. Deh. Ini lagi kuat jauh di perempuan. Silakan dijawab ya dulu. Udah. Belum. Kalau ditanya pengen mainin karakter apa? Kalau jujur, kalau aku diajakin main film aja udah syukur ya, udah dipercaya buat meranin film apapun. Jadi iya, jadi aku apaan aja deh, yang penting aku berusaha untuk menampilkannya dengan baik gitu. Yes, kalau masalah kecanggungan tadi udah sempat dijawab di awal. Open wide. Yes. Ya. Soalnya kalau nyebutin karakter apa takut dia. Bener ya sih bahasa Inggrisnya? Bisa ada konotasi seksualnya Oh sih. gitu. Astagfirullahaladzim. Bukan deh, jangan ngomong bahasa Inggris deh gue deh. Oke, terima kasih Kianu. Kalau masalah kecanggungan tadi udah sempat dijawab di pertama. Iya, ya? kalau canggung pas syuting sih udah nggak ada kecanggungan Pak. Iya. Pas pertama ketemu aku Pas pertama ketemu ngeliatnya, ya Allah. Gimana nih orangnya? Kalau Kak Cinta juga aku sebenarnya bukan takut dulu, karena aku ngerasa dua perempuan ini datang dari dunia yang sangat berbeda sama saya. Kayak Kak Cinta kuliahnya di luar negeri, di tempat orang pintar juga dia jadi asisten dosen. Gue ikutin tuh, I've been following her career. Burika kuliah di UI, dia sekolahnya dibentok. Udah nggak bisa sekolah lagi. Kita kira dia udah puas nih. Dia sekolah lagi S1. Udah mentok, dia turun lagi. Udah gila-gila sekolah nih perempuan ya kan. Nah bayangin, sedangkan gue kayak, ya Allah gue tadi open wide aja jadi porno. Kesalahan aja dosa gue kalau di edukasi. Jadi kayak gue udah berserah aja sama Allah dalam proyek ini, tapi ternyata mereka berdua emang orang kalau udah makin tinggi makin baik, ya kan? Yang sama-sama yang kayak saya gini nih Pak, ya kan? Dia mah Kak Cinta selalu bertanya ke saya, Kenu kenapa kamu jadi insecure, kamu tuh gini. Akhirnya gue jadi berani. Burika juga dari gue tegang-tegang, lu tahu di lokasi syuting dia bawa rantang bakso, dia masak, dia bawa talenan, dia bikin salad, dia udah gak bisa gini, dia ngerujak, pokoknya gue dikasih makan tiap hari. Jadi udah nggak ada kecanggungan. Jadi kalau kayak gitu aku udah nyaman banget deh syuting di sini karena orangnya baik-baik, masya Allah. Oke, aduh, terima kasih. Sudah silakan. Iya, ini target penonton dioper mic-nya ke gue. Iya, langsung nih dikasih Aku udah beban. bilang ke talent-talent aku, pokoknya targetnya 13 juta ya. Kasih makan dari target 13 juta. Amin. Ya pokoknya kalau bisa kerja keras kita nyampe ke sebanyak mungkin orang, kita akan sangat berbahagia. Yes. Itu aja Itu sih. ya, siap. Silakan boleh dijawab. Bisa ditambahin. Iya. Kalau ditanya kolaborasi gitu ya, itu apa ya, itu salah satu core itu di Wahana Kreator kan selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan siapapun yang
punya keyakinan yang sama dengan cerita yang mau kami sampaikan gitu. Itu jawabannya gitu ya. Akhirnya ya bisa dilihat gitu ya, nama Gracia Poli aja bisa tertarik gitu ya, bisa punya magnet yang sama, artinya kan dia juga punya kepedulian yang sama gitu. Nah begitu juga dengan PK Films gitu, dan kami berusaha untuk mencoba melebarkan lagi daya sebar gitu ya, dan relevansi yang lebih tinggi lagi gitu dengan bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Teman-teman PK Film sudah lebih lama lagi sebenarnya dari kami gitu, berhubungan dengan orang banyak gitu ya, berhubungan dengan bagaimana menyambungkan ide, menyambungkan hal-hal yang sifatnya bentuknya adalah hiburan kepada orang banyak, dan itu buat kami jadi penting sekali gitu ya ketika kami mengajak PK buat bekerja sama. Siap, silakan boleh ditambahkan Pak Hari. Mungkin kalau dari sudut pandang PK Film sendiri, sebenarnya secara dari holding company PK Entertainment Group, kita tuh udah punya mimpi untuk masuk ke industri film untuk melengkapi jejak langkah kita di industri hiburan dan industri kreatif ekonomi ini udah sejak lama. Cuman memang kesempatan dan pertimbangannya itu datang dan pergi dan belum sampai terwujud lah gitu. Karena kan kita mengerjakan konser sebelumnya, dan kita juga mengerjakan event-event activations yang industrinya pun sangat erat dengan industri hiburan, which is normally platform streaming yang kita kerjakan juga untuk beberapa multinational companies. Nah, kemudian datanglah kesempatan yang muncul, kita ngobrol bareng sama teman-teman di Wahana, kita ngobrolin beberapa potensi cerita dan juga film yang bisa kita kerjakan sama-sama. Dan setelah kita melalui pandemi, sebenarnya kita juga merasa bahwa beberapa tahun terakhir the most important thing in business adalah kolaborasi. Jadi we feel that this is the seasons of collaboration. Jadi penting banget untuk kita nggak jalan sendiri. Nah, sedangkan kan kita punya tools dan kita juga punya portofolio di industri yang sebenarnya dekat tapi tidak sama gitu. Jadi pastinya sebagai kolaborator dari kita juga ingin ada sumbangsih dan juga input dan juga masukan dan juga mungkin action juga yang kita tuangkan bersama ke dalam film-film ini, termasuk Agen Plus 62, karena ini jujur juga merupakan film kolaborasi perdana untuk PK Films. Jadi we're very excited, dan harapannya di film ke depan kita terus bisa bekerja sama talenta-talenta seperti yang ada di sini. Amin. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan Cinta ingin menambahkan. Tadi seperti Mas Aris bilang, orang-orang yang terlibat cenderung sih pasti memiliki visi yang sama. Kebetulan aku pun dan Keanu sebenarnya kita masuk di film ini sebagai executive producer juga, dan melalui Wahana aku belajar juga hal-hal terkait di balik layar. Dan kenapa aku melakukan itu? Karena aku percaya bahwa sepanjang sejarah adanya Wahana Kreator, mereka selalu berusaha membuat film yang memberikan kritik sosial terhadap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Dan aku percaya kalau seni bisa digunakan sebagai senjata untuk memperluas pikiran orang, untuk membuka mata orang, then we're doing the right thing gitu. Dan makanya aku dan Keanu pun kita punya faith atau kepercayaan yang sangat tinggi terhadap project Agen Plus 62 ini. Makanya kita pengen ikut nggak hanya sebagai aktor, aktris, tapi juga di balik layarnya, karena ini adalah sebuah project yang benar-benar kita sayangi, dan kita harap juga nanti masyarakat yang nonton ikut nggak hanya terhibur, tapi seperti aku bilang tadi, terbuka matanya, terbuka pikirannya, dan akhirnya pesan yang kita berusaha untuk sebarkan akan tersalurkan dengan tepat dan juga jelas. Aduh, gue dulu lagi. Tadi pertanyaannya, kenapa sih Mbak? Oh, pelajaran dari Dito. Iya. Aku belajar dari karakter Dito itu bahwa dengan keterbatasan, dengan kekurangan yang dimiliki setiap orang, bahwa seorang tuh berhak dan harus mampu dan berani untuk memerdekakan dirinya sendiri, bahkan lingkungannya. Jadi bahwa kita memang tidak sempurna, kita harus acknowledge itu, dan kita juga harus acknowledge bahwa kita juga berhak untuk memperjuangkan kebenaran yang kita percaya gitu. Yes.
Terus tadi Makna pahlawan. makna pahlawan untuk Keanu gimana? Iya, sama kayak Kak Cinta, menurut aku pahlawan itu nggak cuma harus berperang dengan bambu runcing dan bom nuklir, tapi juga bahwa memerdekakan itu diri kita sendiri, kayak misalnya di lingkungan kita, itu juga sebuah suatu pahlawan gitu Mbak. Kayak misalnya kan masalah orang beda-beda, ada yang masalahnya ekonomi, ada yang insecure physically, ada yang merasa insecure dengan pencapaiannya, bahwa kita mampu melawan diri kita untuk menerobos dinding-dinding yang menyekati hidup kita. Itu kalian adalah pahlawan untuk diri kalian sendiri. Jadi pahlawan adalah apapun usaha kalian, jihad kalian, memperjuangkan kebenaran, itu adalah pahlawan. Jadi kita semua ini pahlawan kalau kita memperjuangkan apa yang kita percaya gitu. Keanu, terima kasih. Cinta apa yang dapat dari Jessica? Pelajaran apa? Silakan, Cinta. Sebenarnya nggak hanya dari Jessica, tapi dari mengerjakan film ini sih. Aku percaya generasi aku, kita dulu tumbuh besar mengkonsumsi media di mana public figure-nya pun harus tampil sempurna, mengekspresikan diri mereka ke masyarakat dengan topeng karena harus selalu dianggap baik dan positif, dan juga mereka tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Tapi aku merasa film ini mengangkat tema yang sangat dipedulikan generasi muda zaman sekarang, yaitu authenticity atau authenticity in Indonesia? Authentic, harus authentic gitu, dan itu penting banget. Dan aku rasa tema ini tuh sangat bisa bilang indah ya, karena menyadarkan kita semua bahwa selama kita authentic dan memiliki keberanian untuk menyuarakan apa yang kita pedulikan, selama kita melakukan dengan konsisten dan bersama-sama, pasti kita akan melihat perubahan yang nyata gitu. Yes, terima kasih Cinta. Ibu Rika, silakan. Aku hidup di zaman ketika film kayak gini pasti nggak boleh tayang. Oh, wow. Dan sekarang kita bisa syuting seperti ini, kita bisa ngomong, jadi tentu aja nonton lah ya, mudah-mudahan tidak akan dilarang. Insya Allah udah lolos sensor ya, udah lolos sensor. Dan dari semua proses film ini, pertama adalah bagiku setiap orang adalah guru. Jadi aku belajar dari semua, even dari kru yang bagian gulung kabel gitu ya, betapa mereka bersabar. Dan kemudian aku banyak belajar. Kalau dilihat ini mungkin film dengan bukan hanya genre-nya aja yang banyak, tapi juga generasi pemainnya. Tidak hanya sampai Gen Z seperti Keanu, tapi juga ada anak-anak seperti Dwi dan yang lainnya, yang itu buat aku belajar banget dari mereka semua, juga dari semua penulis, dari semuanya. Setiap orang adalah guru. Yang kedua adalah melalui film ini rasanya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling membantu dengan mengungkap hal yang memang harus diungkap. Jangan takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak Ustadz? Betul. Berbicaralah, jangan sampai menunggu diri kita atau keluarga kita yang menjadi korban. Dan yang terakhir, untuk masalah judul itu memang tidak sederhana, sangat complicated, karena yang sederhana adalah rumah makan. Terima kasih. Tepuk tangan. Kaget kan nih, kaget juga kita tadi baru satu dikasih punchline ya.